tetap bersemi di kala pandemi. Jadi, apa itu COVID-19 atau infeksi virus corona? Sudah lebih dari 20 kota yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tetap bersemi di kala pandemi. Jadi, sekarang ini sangat ramai diperbincangkan adanya virus infeksi corona. Jadi, apa itu COVID-19 atau infeksi virus corona? Infeksi virus corona merupakan jenis penyakit menular yang baru yang disebabkan karena adanya jenis coronavirus yang pertama kali ditemukan di daerah Wuhan, China pada bulan Desember 2019. Dan sebelumnya belum pernah terjadi dan sekarang ini menjadi wabah pandemi dunia. Untuk di Indonesia sendiri sudah banyak daerah-daerah yang terdapat transmisi lokal. Sudah lebih dari 20 kota yang terdapat transmisi lokal. Contohnya saja di daerah Jawa yang paling banyak ditemukan transmisi lokal seperti di DKI Jakarta, Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, maupun di Kota Semarang ataupun di Kota Solo. Untuk penularan virus corona ini ditularkan melalui droplet. Jadi jika seseorang yang terkena infeksi virus corona, batuk maupun bersin di depan umum dan orang tersebut tidak menggunakan masker atau tidak menggunakan pelindung di bagian muka dan sangat dekat jaraknya, jadi kemungkinan besar bisa ditularkan ke satu yang dan yang lain. Selain itu juga jika terinfeksi virus corona ini batuk dan bersin dan mengenai benda-benda di sekitarnya, selanjutnya benda tersebut dipegang dan orang yang memegang benda tersebut menyentuh hidung ataupun mulut ataupun mata, maka juga bisa menularkan virus corona tersebut. Untuk tanda dan gejalanya sendiri yang paling spesifik yaitu adanya demam lebih dari 38 derajat Celcius. Selain itu juga ditandai dengan adanya infeksi saluran pernafasan atas seperti misalnya batuk, nyeri tenggorokan, sesak nafas, ataupun pilek. Selain itu juga ada tanda-tanda seperti adanya nyeri kepala maupun letih dan lesu. Untuk pencegahannya sendiri yang paling utama yaitu pemakaian masker. Sekarang diharapkan semua orang yang akan keluar dari rumah dihimbau untuk menggunakan masker. Jika bukan orang medis atau bukan tenaga medis, diharapkan menggunakan masker yang berbahan kain, di mana masker tersebut digunakan maksimal dengan 4 jam dan setelahnya bisa dicuci dengan deterjen maupun air panas. Selain penggunaan masker, kita juga dihimbau untuk menjaga jarak paling tidak 1 meter dengan yang lain. Diharapkan dengan kita bisa menjaga jarak 1 meter itu, cairan dalam tubuh kita yang akan keluar misalnya saat kita bersin ataupun batuk tidak akan mengenai orang-orang yang di sekitar kita. WHO telah merekomendasikan 6 langkah cuci tangan yang kita bisa praktekkan sehari-hari, misalnya saat kita sebelum makan. Selain itu juga tidak menyentuh mulut, hidung, ataupun mata jika kita belum mencuci tangan. Berikut merupakan tanda-tanda bahaya yang harus kita waspadai, misalnya muka dan bibir mulai membiru, penurunan kesadaran, adanya sesak nafas, ataupun adanya tekanan pada dinding dada. Jika kita maupun orang-orang di sekitar kita mengalami gejala tersebut, kita harus segera membawanya ke rumah sakit terdekat.